Holas, selamat datang di Hita Batak Channel. Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hita Batak Channel. Dokonon masongon na nilo ni na tua-tua, pauk-pauk kudali ma pago-pago taruli, na tading taulahi na sega tapauli. Jadi molati madihamu na ni haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, dong man subscribe channelon. Mula dong pinahurang pamasipatoreyang mahita, asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon. Selamat menonton. Pantang nikahi satu marga. 7 fakta budaya Batak yang perlu kamu tahu. Yang pertama, Mandok Hata. Mandok Hata memiliki arti yaitu bercakap-cakap sebelum menjelang tahun baru. Hal ini adalah salah satu kebiasaan bagi orang Batak. Tradisi ini biasanya dilaksanakan sewaktu kumpul bersama keluarga besar dan saling bercerita mengenai refleksi atau evaluasi setahun. Setelah itu, dilanjutkan dengan saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang akan dicapai di tahun yang akan datang. Biasanya tradisi ini dimulai dari orang tua, setelah itu ke anak. Yang kedua, pantangan menikah dengan satu marga. Khusus orang Batak, sangat terlarang untuk mereka menikah dengan seseorang yang satu marga dengannya, atau tidak satu marga dengannya, tetapi masih saudara dalam hubungan silsilah. Di dalam kebudayaan Batak, anak Batak beberapa marga masih dianggap satu silsilah, sehingga bisa dikatakan sebagai saudara. Jadi tidak boleh baginya untuk menikah. Untuk itu, di dalam setiap perkenalan pasti selalu ditanya apa marganya, agar tidak tersandung cinta yang terlarang yang disebabkan marga. Yang ketiga, menikah dengan pariban atau sepupu. Ada istilah dalam suku Batak, yakni pariban yang memiliki arti sepupu. Sepupu di sini merupakan jodohnya, tetapi tidak sembarang sepupu, karena tidak semua sepupu dapat dinikahi. Sepupu yang dimaksud di sini adalah jika ada seorang perempuan, maka dapat menikah dengan anak laki-laki dari adik perempuan ayah. Sedangkan jika ada seorang laki-laki, maka menikah dengan anak perempuan dari adik laki-laki ibu. Hal tersebut tidak bisa. Yang keempat, mangulosi. Ulos merupakan kain tradisional dari Batak. Hal ini sama dengan kain batik dari Jawa dan kain tenun dari NTT. Terdapat bermacam jenis ulos, dan hal ini tergantung dari fungsi pemakaiannya. Di dalam upacara, baik itu pernikahan ataupun kematian, biasanya menggunakan kain ulos yang berbeda. Tetapi tidak jarang, hal ini juga menunjukkan strata seseorang dalam lingkungan sosial. Yang kelima, tuhor. Tuhor memiliki arti uang yang digunakan untuk menebus perempuan ketika hendak dilamar oleh laki-laki. Uang tuhor ini nantinya akan digunakan untuk biaya pernikahan, membeli kebaya pernikahan, dan kebutuhan pernikahan lainnya. Semua ini tergantung kesepakatan pihak laki-laki dan perempuan. Besarnya tuhor tergantung dari tingkat pendidikan perempuan. Semakin tinggi pendidikan dan posisi pekerjaan, maka akan semakin besar pula tuhornya. Hal ini kerap dilakukan oleh sebagian besar orang Batak yang masih memegang erat kebudayaan adat. Tapi, bagi orang Batak yang lebih moderat, sudah tidak akan mempermasalahkan tuhor lagi.
Kalau sudah sama-sama saling mencintai, maka akan dipermudah tuhornya. Yang keenam, memiliki beberapa subsuku. Sama halnya seperti suku Jawa, Batak juga mempunyai beberapa subsuku. Jika pada suku Jawa yang kita ketahui sendiri memiliki beragam dan bisa dikatakan dibedakan dari daerah asalnya seperti Surabaya, Yogyakarta, Solo, dan Malang. Walaupun secara keseluruhan sama dalam suku Jawa, tapi mempunyai perbedaan, baik dari segi bahasa, kebiasaan, ataupun budayanya. Demikian pula dengan suku Batak yang mempunyai beberapa subsuku, yaitu Batak Toba, Batak Karo, dan Batak Simalungun. Yang ketujuh, Martarombo. Orang Batak sangat senang dengan Martarombo atau bertutu dan mencari-cari hubungan satu dengan yang lainnya. Jadi, semisal ketika bertemu dengan orang, maka hal yang biasa ditanyakan adalah apa marganya. Selanjutnya, akan berusaha mencari hubungan pertalian dengan sesama marganya sendiri. Yang akan terjadi adalah hampir ada hubungan saudara sesama orang Batak ketika mereka bertemu. Meskipun terlihat bernada keras saat berbicara, ternyata suku Batak memiliki keistimewaan dalam hal kebudayaannya. Semoga dirimu semakin mengenal suku bangsa Indonesia ya, teman-teman. Pauk-pauk kudali mah pago-pago taruli, na tading taulahi, na sega tapauri. Jadi molati madihamu na ni haholongan, damang dohot dainang, iboto dohot hahanggi, nang man subscribe channelon. Mula dong pinahurang ba masipatuloy ang mahita asa anggiat lam tumaju na bang sopatakon